Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama saya Rivi Warensa Fitri dengan NIM 200430020. Dalam video kali ini, saya ingin mempresentasikan program perpustakaan yaitu pengganti UAS pengantar coding dengan sesi 0268. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Aib Permana STMT sebagai dosen pengantar coding yang sudah membantu kami dalam menyelesaikan program perpustakaan ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini ada beberapa header. Yang pertama ada include iostream yang digunakan untuk menjalankan perintah input dan output seperti cin dan cout. Lalu ada include string.h yang digunakan untuk membaca nilai string, yaitu ada include data type.cpp, yaitu digunakan untuk memanggil atau menjalankan program yang ada di data type.cpp. Lalu di sini ada include inputan.cpp, include output.cpp, sorting.cpp, setting.cpp, dan exit.cpp. Ini sama saja, yaitu untuk memanggil dan menjalankan program yang ada di masing-masing CPP tersebut. Lalu di sini ada using namespace std yang digunakan untuk nama scope untuk pengganti instruksi seperti cin dan cout. Lalu kita langsung masuk ke integer main. In main yaitu menu utama dalam menjalankan program. Lalu ada sistem CLS yang digunakan untuk membersihkan layar output karena setelah kita menjalankan isi program tersebut. Lalu di sini ada cout selamat datang di perpustakaan, cout kelompok 5. Lalu di sini ada mulai menu, infill, lalu hasil outputnya di layar hitam akan menampilkan aplikasi perpustakaan. Ada beberapa menu. Yang pertama input buku, data buku, sorting, searching, dan exit. Lalu di sini ada kita disuruh memasukkan pilihan 1 sampai dengan 5. Di sini juga ada if fill 1 yaitu input buku. Jika kita memilih pilihan 1, maka program yang akan dijalankan yaitu menginputkan data buku. Lalu setelah kita menginputkan data buku, maka outputnya akan ditampilkan data berhasil disimpan. Lalu ada else if pilihan 2, pilihan 3, dan seterusnya. Lanjut, kita masuk ke data tipenya. Di sini kita memakai include string.h dan using namespace std. Lalu di sini ada struct dengan variabel buku. Ada string judul, string penerbit, string pengarang, dan integer kode. Lalu di sini kita ada tipe data baru, yaitu buku dengan variabel BKU dengan panjang array 4, string cari buku, char code buku dengan panjang array 70, char status, dan integer n sama dengan 3. Baiklah, lanjut. Karena saya bagiannya searching, maka kita lanjut saja ke searching. Di sini ada, sebelum saya menjelaskan programnya, ada lebih baiknya kita mengenalkan apa itu searching. Searching sendiri adalah mencari atau menjelajah data atau informasi yang dibutuhkan dengan memasukkan kode yang dimasukkan ke dalamnya. Kode yang kami masukkan di sini yaitu berdasarkan judul buku yang akan dicari. Lalu metode yang kami gunakan yaitu metode sequential search, yaitu membandingkan data yang dicari dengan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke programnya, ke source code-nya. Yang pertama yaitu ada void searching, integer n, buku dengan variabel BKU, ada sistem CLS yaitu yang digunakan untuk membersihkan layar program. Lalu di sini ada cout searching, cari buku, dan cout masukkan buku yang akan dicari. Di sini juga ada fungsi perulangan yaitu for integer i sama dengan 0, i kecil dari n, i plus plus. Di sini ada n. Sebelumnya kita lihat di data tipe bahwa kita memiliki n sama dengan 3. Maka di sini dalam perulangannya kita bisa melakukan perulangan sebanyak 3 kali.
Lalu di sini ada if BKUI, judul sama dengan cari buku. Lalu nanti akan menampilkan output di layar hitam, yaitu menampilkan hasil yang dicari, judul bukunya apa, penerbitnya siapa, pengarangnya, dan kode bukunya berapa. Lalu di sini ada kita disuruh memilih pilihan, apakah Anda mau mencari buku lagi. Jika kita ketik Y atau Yes, maka otomatis akan mencari buku lagi. Jika kita ketik N atau No, maka akan kembali ke menu utama. Lalu lanjut kita masuk ke fungsi exit-nya. Di sini ada void exit, lalu cout Anda telah logout. Baiklah, mungkin hanya itu. Langsung saja kita compile and run. Setelah kita compile and run, maka akan ada kata selamat datang di perpustakaan kelompok 5, lalu ada aplikasi perpustakaan, ada pilihan menunya 1-5. Yang pertama ada input buku, yang kedua data buku, yang ketiga sorting, yang keempat searching, yang kelima exit. Kita masukkan saja pilihan pertama, yaitu inputkan data buku. Yang pertama data bukunya yaitu ekonomi dengan penerbit Erlangga, pengarang Sukanto, lalu kode bukunya 123. Judul buku yang kedua yaitu Ensiklopedia, penerbit Grasindo. Lalu pengarangnya yaitu Melano dengan kode buku 21221. Judul buku ketiga yaitu Matematika, penerbitnya yaitu Lentera, pengarangnya John B, kode bukunya 143. Data berhasil disimpan. Lanjut kita masuk ke pilihan 2-nya yaitu data buku. Akan menampilkan judul buku pertama ekonomi, penerbit Erlangga, pengarangnya Sukanto, dan kode bukunya 123. Begitu seterusnya. Kita lanjut ke pilihan 3, sorting. Kita masukkan banyak kodenya yaitu sebanyak 3. Maka akan langsung terurut dengan judul buku yang paling terkecil sampai kode yang paling terbesar. Yang pertama ekonomi dengan kode buku 123, matematika 143, dan ensiklopedia 221. Lanjut kita masuk ke pilihan searching. Kita masukkan judul buku yang dicari, misalnya matematika. Maka akan ditampilkan judul buku 2 yaitu matematika, penerbit Lentera, pengarangnya John B, dan kode bukunya 143. Jika kita ingin mencari buku lagi, kita ketik Y atau Yes. Yang kita masukkan misalnya ensiklopedia. Maka akan ditampilkan seperti di layar. Jika kita tidak mau mencari buku lagi, kita ketik N. Lanjut ke menu utama lagi. Kembali kita ketik, misalnya kita ingin keluar, kita pilih pilihan kelima, yaitu exit. Maka akan menampilkan Anda telah logout. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Bye!